apa urgensi dari kita belajar akidah ini, Ustaz? Ya, itu aja pertanyaannya. Syukran, Ustaz. Oke, ini judul pengajian kita dan tadi sudah disinggung di pembahasan fungsi akidah. Nah, jadi akidah ini begitu penting. Oke, tadi perlu disebutkan satu karena dia merupakan fondasi hidup dan fondasi agama. Hidup kita itu butuh sesuatu yang mendasari. Buat apa kita hidup? Oke, nah, kenapa kita ada? Untuk apa kita menjalani semua ini? Buat apa sih? Itu pertanyaan besar di benak setiap manusia. Kalau tidak ada bimbingan para nabi, kita akan terus mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Orang-orang ateis pun terus mencari pertanyaan tersebut, jawaban. Kasihan. Itu kebutuhan roh kita, kebutuhan jiwa kita, pertanyaan tadi. Untuk apa saya ada di dunia? Untuk apa sih semua struggle ini? Maka akidah itu menguatkan tersebut. Dan terbukti bahwa sebesar-besar yang musibah yang menimpa seorang, ya separah apapun hidupnya, itu dengan ada akidah dia akan lebih kuat. Dia akan lebih kuat. Makanya kasus suicide, bunuh diri itu terbesar di negara-negara yang dia tidak begitu konsen terhadap akidah. Ya, bahkan mungkin even akidah selain Islam pun mereka nggak perhatian. Itu terbukti ya. Oke, kemudian juga dia landasan beragama. Andai kita nggak berakidah, kita sholat, sah nggak sholat kita? Itu kita lihat dari sisi keabsahan. Sholatnya nggak sah. Dia nggak dapat pahala. Ada orang puasa tapi meyakini Allah tuh nggak ada. Ya puasanya nggak bernilai, kan begitu. Itu dari sisi keabsahan baru. Belum lagi dari sisi kualitas. Orang yang akidahnya nggak betul, kualitas ibadahnya pun, kualitas akhlaknya, kualitas muamalatnya akan buruk. Dan saya bicara ini dengan rumusan tegas para ulama. Jangan teman-teman bilang gini, oh tapi ada tuh orang akidahnya bagus, sering ngaji, tapi akhlaknya buruk. Maka kita berarti harus yakin, oh berarti sebetulnya akidah dia pun masih perlu diperbaiki. Kita nggak bilang buruk juga, tapi kita bilang masih ada yang perlu diperbaiki. Atau dia tahu tapi butuh perjuangan lagi untuk dia benar-benar wujudkan dari ilmu teori menjadi ilmu praktek. Seperti itu. Kemudian tadi sudah saya singgung juga poin penting bahwa kita beramal soleh tadi ya. Andai nggak ada akidah, nggak ada Allah, kita nggak yakin Allah melihat, Allah mencatat, Allah membalas, nggak yakin ada kehidupan setelah kematian, kita akan diberi balasan baik buruk perbuatan kita. Kita tuh akan berani banget dan jauh lebih berani lagi berbuat buruk. Kita yakin saja kita masih tidak jarang terjatuh dalam perbuatan buruk, karena kita yakin nanti akan dibalas. Apalagi kalau kita tidak yakin, lebih berani lagi. Atau sebaliknya, berbuat baik. Kita yang yakin saja bahwa nanti di akhirat amal baik akan dibalas, itu sering tidak semangat berbuat kebaikan. Apalagi kalau kita tidak yakin ada balasan di akhirat. Ada Allah yang membalas, ada malaikat yang mencatat. Itu kita, ngapain kalau gitu berbuat baik? Lebih-lebih lagi. Paham teman-teman ya? Nah, itu dari sisi itu. Di sisi lain, zaman sekarang teman-teman sekalian, itu kebanyakan syubhat, kebanyakan kerancuan berpikir, kebanyakan dalam tanda kutip racun-racun pemikiran itu adalah pemikiran dalam bidang akidah. Karenanya penting kita untuk kemudian meyakini dengan betul akidah secara benar, secara moderat, ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Karena akidah ini bisa mendorong orang kalau keliru ya memahami akidah, atau bahkan dia tidak belajar akidah serius, bisa membuat dia ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Jadi jangan dikira nggak belajar akidah itu hanya bikin ekstrim kiri. Nggak belajar akidah dengan benar pun bisa bikin orang jadi ekstrim. Jadi ekstrim kanan. Banyak ekstrim kanan tuh akidahnya yang salah. Ekstrim kiri salah akidah kita oke lah, paham. Ekstrim kanan itu banyak juga yang sebab utamanya adalah isu akidah. Mudah-mudahan terpaham. Baik.